Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah setelah Allah memberikan kabar gembira yang pertama, Dr. Roy Suryo sudah bisa keluar dari proses diambil keterangannya walaupun judulnya undangan klarifikasi begitu di Polda Metro Jaya. Dan menyusul kemudian hari ini Dr. Tifa juga alhamdulillah kabar gembira yang kedua bisa keluar dari penyelidikan dan nanti kita pengen tahu apa perkembangan di dalam. Yang jelas kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mengucapkan terima kasih begitu banyak kepada semua tim yang mendukung, para aktivis, emak-emak, advokat, lawyer, juga YouTuber tentu saja, karena hari ini kalau tanpa sosial media tentu amplifikasi perjuangan kami tidak akan bisa maksimal. Baik, untuk menyingkat waktu kita mau dengar dulu yang pertama nanti dari Dr. Tifa karena tadi dari Pak Roy sudah. Yang kedua nanti dari pendampingnya baik dari Bu Novia juga dari Pak Samsi. Sekarang dimulai saja langsung dari Dr. Tifa, silakan Dok. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, undangan klarifikasi sudah saya tunaikan dengan baik. Selama mulai pukul 10 ya sampai pukul 17.30 ini, alhamdulillah situasinya juga sangat nyaman. Para penyidik juga kooperatif dan kami banyak bercanda, karena mungkin saya memang suka bercanda ya. Maksudnya dibawa santai seperti itu. Kalau saya tidak berkenan menjawab ya saya sampaikan saya berkeberatan seperti itu ya. Nah tetapi ada sesuatu hal yang buat saya itu saya garis bawahi betul ya. Karena undangan ini kan undangan klarifikasi. Di poin yang kedua ini jelas tertulis secara definitif bahwa klarifikasi atas lalala dan sebagainya, peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025, definitif. Tapi sampai terakhir, saya tanyakan berulang-ulang, peristiwanya itu apa, tidak dijawab. Saya tanyakan berulang-ulang, peristiwanya apa, tidak dijawab. Ya, jadi karena itu saya merasa juga punya hak untuk saya menyatakan saya berkeberatan untuk menjawab pertanyaan. Karena dari substansi dari substansi pada surat ini tidak diberikan penjelasan satu kata pun. Gitu. Jadi sebagian besar dari pertanyaan ya saya jawab dengan saya berkeberatan menjawab karena peristiwa ini tidak jelas, gitu kan, tidak diberikan kepada saya. Gitu. Kemudian yang kedua juga saya tanyakan berulang kali, ini sudah ada penyidik sudah ada di dalam surat ini. Pelapor juga sudah ada dalam surat, tapi terlapor tidak ada. Saya tanyakan, siapa terlapornya? Karena kan saya juga ketika diundang ya saya merasa perlu tahu apakah saya ini termasuk terlapor. Bahkan saya pun tidak dinyatakan sebagai terlapor. Ibu hanya diminta untuk memberikan klarifikasi. Dan yang anehnya lagi gitu ya, ini saya perlu juga sampaikan bahwa 100% mungkin, salah mungkin 90%. 90% pertanyaan itu sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Sama sekali tidak ada. Jadi selain pertanyaan yang sifatnya adalah biodata pribadi, kemudian pertanyaannya masuk yang saya anggap itu masuk substansi, sampai pertanyaan terakhir, itu tidak ada sedikit pun menyinggung tentang apa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaannya bukan di situ. Ini kan sebetulnya adalah sebuah, kalau dari awal ya saya sebetulnya harusnya saya punya hak untuk menyatakan keberatan dari awal, gitu ya. Tapi ya sudah saya jalankan saja sebagai warga negara yang baik, ya saya menunaikan kewajiban saya seperti itu. Jadi kurang lebih itu pengalaman saya, ini pengalaman pertama dan mudah-mudahan yang terakhir. Tapi apapun itu, kalau memang ini adalah untuk menegakkan kebenaran, ya saya sebagai seorang akademisi, sebagai ilmuwan ya setiap saat saya diminta keterangan sesuai dengan
ranah ilmu saya ya saya akan berikan. Masya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan terima kasih banyak atas kehadiran para sahabat semuanya. Kemarin ada satu kalimat yang sangat mengharukan buat saya ya. Jadi 1 minggu yang lalu saya kehilangan kakak saya satu-satunya. Tapi komedi membesarkan hati saya bahwa saya sekarang mendapatkan banyak sekali abang-abang yang cinta dengan saya, Kakanda, Yunda, semua yang cinta dengan saya. Insya Allah kita berjuang bersama ya. Siap. Baik, selanjutnya pendamping Bu Nora dulu, Sri Kandi kita mendampingi, nanti lanjut Bang Samsir ya Bang Samsir. Boleh. Ya, silakan. Geser mic-nya. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang merupakan pengalaman pertama bagi Dokter Tifa ya untuk berhadapan dalam kasus hukum di depan kepolisian. Sehingga tadi dalam menyampaikan jawaban kita berusaha untuk melokalisir jawaban. Ya, jadi kalau pertanyaan itu adalah hak dari penyidik, tapi menjawab itu adalah hak dari yang ditanya, kan begitu dalam hal itu. Jadi kalau pertanyaan itu meluas, tidak sesuai dengan undangan dan apa yang tertera dalam undangan klarifikasi ini, bahwa di sini menyatakan yang berhubungan dengan tanggal 26 Maret 2025. Kita hanya menjawab dalam kaitan itu saja. Dan alhamdulillah polisi paham, mengerti dan sangat kooperatif ya, artinya untuk sampai sekarang ini kita juga merasa bahwa polisi itu juga melayani masyarakat ya dengan baik lah. Sampai tadi pun di akhir polisi menanyakan bagaimana, apakah Kak Nitnya menanyakan bahwa polisi sudah melayani dengan baik, kita jawab dengan baik. Ada satu hal yang juga dikatakan, tadi kita sempat tanyakan ya, bahwa tanggal berapa sih Bapak, siapa sih melaporkan perkara ini? Polisi menyatakan memang yang melaporkan adalah Bapak Joko Widodo. Tanggal berapa dilaporkannya? Kita bertanya seperti itu. Beliau mengatakan tanggal 30 April. Sebetulnya yang dilaporkan itu siapa? Sudah adakah yang dilaporkan? Menurut keterangan dari tadi penyidik, belum ada, belum terlihat siapa yang dilaporkan. Beliau hanya melaporkan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Untuk dalam rangka itulah makanya diperlukan undangan klarifikasi dari yang lain-lain yang dipanggil oleh polisi dalam rangka memang mencari sebetulnya siapa sih gitu. Sehingga sampai detik ini memang belum ada terlapornya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi total pertanyaan tadi ada 61 butir ya. Jadi pada tahap awal yang ditanya tentu saja data pribadi dan sebagainya. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lari semua dari sana tersebut. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025. Betul. Tapi apa yang Ibu tahu tentang peristiwa 26 Maret? Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa itu begitu besarnya sehingga dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Saya sama sekali tidak memahami. Tadi kan Pak Roy Suryo sempat bilang bahwa tidak ada nama terlapornya ya Pak. Kemudian Bapak dan Ibu ini dikasih tahu nggak sama penyidik dipanggil tuh sebagai apa atau karena apa gitu? Apa ditanya? Baik, ya saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu tentang saya sebagai apa gitu ya, karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya, kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya apakah saya sebagai terlapor? Tidak, saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas peristiwa
di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu, saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu, sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya. Ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga. Sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Tidak dijawab itu berarti dialihkan ke pertanyaan lain. Ya, semacam itulah ya, gitu. Tapi kalau Ibu sendiri merasa keterkaitan itu dengan kasus tudingan jasa Pak Jokowi ini? Ya, saya merasa tidak ada kaitannya ya. Artinya kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasi kan terhadap barang itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa. Sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada, apalagi barangnya gitu ya. Ini pembelaan kami karena memang ini perkara kami tegaskan bukan hanya perkara Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo, ini adalah perkara seluruh rakyat Indonesia yang selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan negara. Karena kami juga heran kenapa ini di Kamnek gitu, seolah-olah ada kegentingan di negara kita sehingga yang menangani klien kami itu harus Kamnek. Dan kami apresiasi dari Polda Metro Jaya karena sebelumnya kami komplain berat terhadap Polda Metro Jaya karena sebelumnya klien kami yang lain kemarin ada Bu Kurnia Triroyani dan Pak Rizal Fadila diperiksa hingga larut malam sampai jam 11:30 baru keluar. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah bentuk koreksi kami dan diterima oleh Polda Metro Jaya sehingga hari ini bisa lancar sesuai ini. Dan silakan ya, Pak Roy. sedikit tambahan saja. Sekaligus juga kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang membersamai kami. Ya, ada dari Banten, ada dari ibu-ibu. Ini menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap masalah ini, kasus ini dari Lampung juga ya gitu. Jadi kita berterima kasih dan meskipun ya saya juga sampaikan alhamdulillah saya tadi sebenarnya jam 2 udah selesai. Kenapa saya masih di sini? Saya juga bersama-sama. Jadi kita satu kata. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismond, melawan Rizal Fadila itu adalah melawan rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih.